Selamat datang pada pembahasan Flow Rate Control Operation Regulator Pen Pump Hitachi Excavator EX3600-6. Sistem ini bertujuan untuk melakukan pengontrolan flow rate pen pump berdasarkan atau sesuai dengan perubahan hydraulic oil temperature atau coolant temperature. Komponen-komponen dalam sistem flow rate control operation. Hydraulic oil temperature sensor. Komponen ini terpasang pada sisi bawah oil cooler. Hydraulic oil temperature sensor berfungsi untuk membaca temperatur oli hidrolik dan menginformasikannya kepada main controller. EHC solenoid valve untuk pen speed. EHC solenoid valve terpasang pada pump room. EHC solenoid valve ini dikontrol langsung oleh main controller berdasarkan dari perubahan temperatur oli hidrolik. EHC solenoid valve mengeluarkan pressure oli untuk diarahkan menuju ke regulator pen pump. Pen pump. Pen pump terpasang langsung pada transmission. Pen pump berfungsi untuk mengirimkan aliran oli menuju ke pen motor untuk memutarkan kipas dan mengatur jumlah aliran oli tersebut untuk memvariasikan putaran kipas. Pen motor. Pen motor terpasang pada sisi oil cooler ataupun pada sisi radiator. Pen motor menerima aliran oli yang berasal dari pen pump dan kemudian merubah aliran oli tersebut menjadi gerakan putar untuk memutarkan kipas dan melakukan pendinginan pada oil cooler ataupun radiator. Sistem kerja pengontrolan flow rate control operation. Hydraulic oil temperature sensor yang terpasang pada bagian bawah oil cooler membaca temperatur aktual oli hidrolik, kemudian menginformasikannya langsung kepada main controller. Saat main controller menerima informasi temperatur oli hidrolik, maka main controller akan mengirimkan current yang sesuai menuju ke solenoid speed select solenoid valve. Speed select solenoid valve atau EHC solenoid valve akan bekerja dan akan meneruskan pressure oli yang berasal dari pilot pump menuju ke regulator pompa. Current yang dikirimkan oleh main controller menuju ke EHC solenoid valve bervariasi tergantung dari perubahan temperatur oli yang diinformasikan oleh hydraulic oil temperature sensor. Perubahan arus tersebut atau perubahan current tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tabel berikut ini. Saat hydraulic oil temperature sensor membaca bahwa hydraulic oil temperature berada pada temperatur 59 derajat Celcius atau kurang, maka main controller akan mengirimkan current sebesar 400 mA menuju ke solenoid valve untuk pen speed. Hasilnya, solenoid valve pen speed akan mengeluarkan output oli dengan pressure sebesar 36,1 kg pounds per cm persegi. Dengan demikian, kecepatan pen berkisar sekitar 290 rpm. Kemudian, apabila hydraulic oil temperature meningkat di antara 60 sampai dengan 69 derajat Celcius, maka main controller akan menurunkan current. Current yang akan dikirimkan menuju ke solenoid EHC adalah sebesar 280 mA. Hasilnya, solenoid akan mengeluarkan oli dengan pressure 17,7 kg pounds per cm persegi.
dan kecepatan kipas pun akan meningkat menjadi 760 rpm. Kemudian, apabila temperatur oli terus meningkat menjadi 70 sampai dengan 79 derajat Celcius, maka main controller akan menurunkan kembali current yang dikirim menuju ke EHC solenoid valve. Besaran current yang akan dikirimkan yaitu senilai 257 mA. Hasilnya, solenoid valve akan mengeluarkan oli dengan pressure 14,2 kg per cm persegi. Dan ini membuat kecepatan kipas meningkat menjadi 950 rpm. Kemudian, apabila hydraulic oil temperatur meningkat menjadi 80 derajat Celcius atau lebih, maka main controller akan kembali menurunkan current yang dikirim ke solenoid. Current yang akan dikirimkan hanya sebesar 50 mA. Ini akan membuat kemagnetan pada solenoid tidak cukup untuk membuka valve. Hasilnya, solenoid valve tidak mengeluarkan pressure oli atau pressure oli sama dengan 0. Dengan demikian, fan speed akan meningkat dengan kecepatan maksimal yaitu sekitar 1260 plus minus 50 rpm. Sistem operasi regulator fan pump. Solenoid valve mengirimkan pressure oli menuju ke pot PI pada regulator fan pump. Pressure tersebut akan mendorong kontrol piston hijau ke arah kanan melawan kekuatan spring merah. Pergerakan kontrol piston itu akan membawa serta lever pink dan juga spool biru ke arah yang sama karena lever pink mempunyai sumbu pada bagian atas. Hal ini akan membuat saluran yang ada pada spool akan terhubung. Output fan pump akan terhubung dengan saluran yang akan menuju ke sisi last chamber servo piston. Hal ini akan membuat sisi last chamber servo piston akan mendapatkan suplai oli. Dengan demikian, timbullah daya dorong yang membuat servo piston bergerak ke arah kanan atau ke arah minimal. Pergerakan servo piston membawa serta feedback lever biru ke arah yang sama. Feedback lever biru mempunyai sumbu yang terpasang pada hole di lever pink. Hal ini akan membuat bagian atas dari lever biru bergerak berlawanan arah dan akan membawa serta spool biru kembali ke posisi semula untuk menutup jalur antara fan pump dan sisi last chamber pada servo piston. Ini akan membuat pergerakan servo piston menjadi proporsional. Demikian penjelasan mengenai regulation operation. Terima kasih.